sekolah minggu dimanapun kita berada, selamat hari minggu buat kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan kita. Hari ini buat kita tema adalah seruan pertobatan. Nah, pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberias, Pontius Pilatus menjadi wali negeri dan juga Herodes menjadi raja di Galilea. Firman Allah datang kepada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis menyerukan firman Allah. Apa itu? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni engkau, dan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada hari ini ada Advent yang keempat, belajar kita untuk selalu melakukan pertobatan. Pertobatan itu perlu kita renungkan dan dimulai dari diri sendiri. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu, mari kita bertobat dari perilaku yang tidak baik menjadi yang baik. Pertobatan itu harus perlu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia sering dan gemar melakukan dosa, maka perlu pertobatan. Setiap hari harus melakukan perubahan-perubahan melalui pikiran kita, melalui mata kita, pendengaran kita, tangan, seluruh panca indera kita harus bertobat. Sebab Yesus datang menjadi juru selamat masuk di hati kita supaya dia boleh singgah, supaya dia boleh berdiam di dalam diri kita. Dialah yang menguasai diri kita. Selamat menikmati hari Minggu. Pelayanan kita akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang penuh dengan sukacita. Terima kasih. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Amin. Mari kita bernyanyi pujian kita Bapa Tuhan.
dan kita menggerakkan tangan dan tubuh. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang boleh menyertai memelihara setiap kehidupan kami. Secara khusus seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah
Engkau Tuhan hadirkan dalam ibadah kami. Engkau senantiasa memimpin kehidupan mereka, memberkati, memberikan hikmat bijaksana, pintaran kepada mereka agar mereka senantiasa tetap Engkau pelihara, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, kemampuan bagi mereka untuk senantiasa tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka beraktivitas. Engkau senantiasa tetap melimpahkan berkat-berkat-Mu, berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bernyanyi, kami bawa korban pujian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang ada dalam kehidupan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus dapat kami gunakan untuk pemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, berikan mereka rezeki, panjang umur serta kesehatan. Terpuji terberkatilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Roh Kudus yang manis.
Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pakai waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati pemikiran kami, supaya kami boleh memahami dan boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai ayat 18. Kami akan bacakan dari ayat 3 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Sedemikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu, tidak terasa hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Artinya, 1 minggu lagi kita akan memasuki perayaan Natal. Anak-anak sekolah minggu, apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Mungkin kalian sudah berlatih untuk persiapan Natal sekolah minggu. Sudah latihan liturgi, latihan menari, latihan bernyanyi. Bahkan mungkin orang tuanya sudah mempersiapkan baju baru, sepatu baru, dan mungkin banyak hal yang baru yang dipersiapkan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, apa yang paling penting untuk dipersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Tadi Yohanes menyatakan, bertobatlah katanya. Yang terutama dipersiapkan adalah bertobat. Apa arti bertobat, anak-anak sekolah minggu? Mari kita perhatikan ya. Nah, saat itu Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Dia membaptis orang-orang dan menyatakan, menyerukan supaya mereka bertobat. Bertobat itu apa artinya? Bertobat itu berhenti melakukan perbuatan dosa, berhenti melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang seharusnya yang tidak dilakukan? Apa yang seharusnya berhenti dilakukan? Yang pertama, mungkin anak-anak sekolah minggu sering ketika disuruh orang tuanya sering menunda. "Ma, tunggu sebentar," tapi orangnya nggak muncul-muncul. Itu salah. Harusnya ketika dipanggil orang tuanya, orangnya harus hadir dan melakukan apa yang disuruh. Yang kedua, mungkin anak-anak sekolah minggu pernah mengambil barang orang lain tanpa permisi. Berarti itu adalah mencuri. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, mungkin kamu pernah mengejek teman. Mungkin karena temannya jelek, temannya bajunya nggak bagus, kita memandang rendah mereka. Itu juga tidak boleh. Atau mungkin kita pernah berbohong. Berbohong itu juga tidak boleh. Tuhan tidak suka untuk anak-anak yang suka berbohong, bahkan semua orang yang suka berbohong. Dan yang kelima, mungkin anak-anak sekolah minggu sering cakap kotor. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau dulu Yohanes berseru kepada orang Yahudi di zamannya supaya bertobat dari kebiasaan yang tidak benar, saat ini Yohanes juga menyerukan hal yang sama kepada anak-anak sekolah minggu, supaya berhenti melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Mari kita melakukan sesuatu yang baik, percaya sama Tuhan Yesus, dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Nah, itulah sebenarnya arti pertobatan. Itulah yang sebenarnya yang paling penting kita
mempersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus. Yesus tidak akan lahir di hati orang yang hatinya kotor, tapi Yesus akan lahir di hati anak-anak sekolah minggu yang hatinya bersih. Jadi mari anak-anak sekolah minggu, kita berhenti melakukan dosa dan mari percaya sama Yesus dan melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.